Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Albiansa Faisal Forosi dengan NIM E1E12401. Dan kali ini kembali lagi bersama saya di video progres akhir akademi saya. Oke, sebelumnya eh, izinkan saya perkenalkan diri kepada teman-teman sekalian. Mungkin ada beberapa teman-teman sekalian yang belum mengenali saya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Albiansa Kaisar Fauzi. Saya merupakan mahasiswa dari em, Universitas Leo, Fakultas Teknik jurusan Informatika. Dan NIM saya itu S1I12401. Dan kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman sekalian dan kita akan belajar bersama-sama tentang Red Hat Academy. Jadi ini tuh merupakan tugas dari mata kuliah program web yang dimana kita harus mempublikasikan progres kita di Red Hat Academy itu sendiri. Oke, dan langsung saja kita login. Kita login. Nah, di sini progres saya itu sudah 46%. Yang sebelumnya itu sudah 32 ya, kalau nggak salah. Ini sudah 46%. Oke, dan terakhir saya sudah sampai sini. Dan sebelumnya itu saya sudah sampai di sini, bagian summary. Sebelumnya izinkan dulu saya membahas kembali tentang materi saya sebelumnya, progres saya sebelumnya, sorry. Di mana di sini sebenarnya itu saya membahas tentang cara mengakses sistem Linux. Lalu ada login to local Linux system, lalu ada multi-user Linux system, ini saya sudah jelaskan. Lalu cara login ke sistem Linux di Red Hat Academy, bisa dilihat. Oke, setelah itu kita mengerjakan guided exercise dari login to local Linux system, seperti itu. Lalu di situ saya sudah menjelaskan cara menavigasikan cockpit console. Lalu sudah ada instruksi untuk masuk ke GDM atau Genome Desktop Manager. Oke, sudah ada banyak yang saya jelaskan yang lalu. Oke, lalu di sini kita mengerjakan using the command line. Objektifnya ini saya sudah jelaskan. Terminal untuk eh, jalankan komen. Lalu ada Linux Text Interface, ada multiple login sessions, ada Linux terminals, ada performing text on terminal, seperti itu. Lalu ada tab completion. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lalu di sini kita exercise lagi. Kita login ke Linux Shell, lalu menggunakan non-interactive command untuk melihat informasi tentang Linux-nya, lalu memodifikasi password user. Oke. Lalu di sini ada instruksinya ya, informasi waktunya, lalu kita bisa melihat nama mesinnya, jenis mesinnya. Oke, next. Lalu ada lab tentang cara mengakses sistem Linux. Oke, bisa dilihat. Lalu ada di sini juga kita menggunakan virtual console dan cockpit untuk mengupdate password. Lalu kita mereview eh, waktu dari status jam atau waktu dari mesin yang kita gunakan. Oke, bisa dilihat. Dan next. Lalu ada summary atau kesimpulan. Ini saya sudah jelaskan ya sebelumnya. Dan sekarang kita lanjut ke sini, managing file in Linux atau eh, memanage file di Linux seperti itu. Oke, ini bisa kita lihatnya. Oke. Nah, jadi pada bab managing file di Linux ini membahas bagaimana cara Linux itu mengelola file dan aliran datanya seperti input ataupun output. Lalu
Melalui antarmuka, baris perintah, maupun antarmuka grafis, Linux tidak hanya memperlakukan dokumen sebagai file, tapi juga memperlakukan perangkat keras atau hardware, lalu direktori, dan aliran data sebagai file. Nah, inilah yang membuat Linux sangat fleksibel, konsisten, dan kuat dalam pengelolaan sistem. Lalu, materi ini penting karena hampir semua aktivitas di Linux itu mulai dari administrasi sistem, pemrograman, hingga server melibatkan pengelolaan file dan output perintah. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ada abstrak dari chapter 3 ini yang dimana ada goal atau tujuan. Tujuannya itu kita menggunakan graphical dan command line tools untuk membuat dan memodifikasi text file dan untuk mengidentifikasi file biner seperti itu. Lalu ada section atau pembagiannya. Yang pertama ada controlling command input dan sedikit exercise atau latihan yang terarah. Lalu ada manipulating text and binary files, di mana kita memanipulasi teks dan file biner atau binary files. Dan ada sedikit latihan. Lalu ada editing text files atau kita mengedit eh, file teks seperti itu. Dan ada juga sedikit latihan. Lalu di labnya kita memanage file di dalam Linux itu sendiri. Seperti itu. Oke, ini bisa dilihat. Oke. Nah, jadi eh, selanjutnya kita lanjut. Nah, ini ada exercise-nya. Bisa kita lihat. Oke. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Nah, untuk bagian controlling command output ini, objektifnya itu adalah kita mengontrol output dengan menggunakan filtering dan redirection dari sintaks seperti itu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, lalu when you enter command line instruct the cell with program to launch. Oke. Ini bisa dilihat codingannya ya. Oke, ini bisa dilihat. Lalu ada caranya untuk melihat teks melalui output yang standar. Codingannya itu seperti ini. Oke. Oh ya, saya lupa. Dengan catatan ini, codingan yang ini, eh, tanpa adanya standar input, maka get command-nya itu tidak melakukan apa-apa atau tidak menampilkan apa-apa saja seperti itu. Oke. Lalu di returning standard output, yang di mana you can change the destination of standard output by using the relation. Oke. Jadi kita bisa mengganti tujuan atau destinasi dari standard output dengan menggunakan redirection atau pengarahan lah seperti itu. Oke, ini bisa dilihat. Oke. Nah, lalu ada pipelines. Nah, you can redirect standard output into standard input by using a pipe. Oke, jadi kita bisa menredireksi standar output menjadi standar input dengan menggunakan pipe atau tanda ini. Nah, oke, redirecting standard output by using a pipe is a form of test communication. Oke, jadi dengan menredireksi standar output ini menggunakan pipe itu adalah sebuah bentuk dari interproses komunikasi seperti itu, dan menggunakan output eh, dari one comment sebagai input eh, yang lain seperti itu. Oke, ini bisa dilihat ya, ada codingannya bisa dilihat. Lalu dengan komen kita bisa melihat standar outputnya dan redireksinya itu ada di waktu yang sama seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lalu ini ada sedikit exercise atau sedikit latihan yang dimana kita mengontrol comment output. Yang akan kita lakukan nanti adalah menjalankan non-interaktif comment dan interaktif comment seperti itu. Lalu menredireksi standar input menjadi ke komen yang lain seperti itu. Lalu menredireksi standar output untuk
menjadi file dan mendireksi standar output ke file dan sebuah device. Nah, if the student user on the Foxton machine use the left command to for your environment for the access. Oke. Jadi di sini kita sebagai mahasiswa atau siswa user yang di workstation mesin, kita menggunakan lab command untuk mempersiapkan kita untuk mengerjakan pelatihan atau organisasi ini untuk memastikan semua uh, source itu atau source yang kita sudah pelajari itu sudah tersedia atau tidak. Kita gunakan ini student at workstation $lab start file stream. Setelah itu ada instruksi yang pertama on the command line use the echo command as oke. Jadi di bagian command line kita menggunakan echo command sebagai non-interactive command untuk memprint sebuah pesan ke command line itu sendiri. Contohnya itu seperti ini, student workstation echo header lalu header lagi. Lalu yang kedua, gunakan get command sebagai interactive command. Contohnya itu seperti ini, student workstation cat. Oke, lalu 2.1 type a string into the running cat session and config. Oke, type a string into the running cat session. Jadi tipe ketik sebuah string di dalam running cat sessionnya. Lalu konfirmasi bahwa standar input kita itu sudah diulangi dan sudah diarahkan ke standar input. Contohnya seperti ini. Oke. Lalu tekan tombol Ctrl C secara bersamaan untuk menginterupsi cat session-nya. Contohnya seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita meredireksi standar output-nya ke sebuah file menggunakan tanda lebih besar seperti ini. Tanda lebih besar dari simbol lebih besar dari. Nah, lalu gunakan get command untuk mengonfirmasi konteks dari filenya. Maka codingan itu seperti ini. Bisa dilihat. Oke. Setelah itu tahap yang keempat, kita mendireksi standar output ke file lagi menggunakan simbol lebih besar dari. Setelah itu, gunakan get command untuk mengonfirmasi bahwa konteks dari file itu sudah di override dari nilai yang baru atau tipe data new value seperti itu. Maka kode itu seperti ini. Oke. Lalu tahap yang kelima, redirect standard output to redirect standard output. Jadi kita mendireksi standar output untuk di akhir file dengan menggunakan tanda lebih besar dari itu ada 2 atau tanda lebih besar dari 2 kali seperti itu. Contoh itu seperti ini. Student workstation echo word. Nah, kita gunakan ini. Lalu example text atau txt. Lalu yang keenam, gunakan get command untuk melihat konteks dari contoh dari example txt itu sendiri dari file yang kita sudah buat. Itu seperti ini. Dari example txt hello world. Lalu tahap ketujuh, kita mendireksi standar output dari echo command ke input dari ref command itu sendiri. Contohnya itu seperti ini. Echo hello. Nah, kita gunakan tabel garis tadi yang sudah saya bilang. Lalu ref boleh. Jadi ini kayak dibalik ya. Tadi itu hello jadi oleh. Seperti itu. Lalu tab yang ke-8, in one line only, daripada satu baris sendiri, cuma satu baris saja, kita mendireksi standar output dari ref command ke input dari t command dan gunakan t command untuk menulis atau mengetik outputnya ke dua terminal kita dan filenya. Lalu gunakan get command untuk mengonfirmasi sukses runningnya seperti itu. Itu seperti ini. Echo hello ref
di example txt, lalu dimulai lagi dari example txt udah. Nah, kalau tahap yang ke-9, gunakan ls command di directory kita yang sudah tidak ada untuk generate pesan error di standar error kita seperti itu. Jadi itu seperti ini, ls void ls cannot access void no such a file or directory. Lalu lanjut ke tahap yang 10, yaitu kita mendireksi standar error ke file. Gunakan get command untuk mengonfirmasi konteks dari file itu sendiri. Itu seperti ini. $ls void 2 tanda besar example txt. Lalu get example txt. Lalu hasilnya itu ls cannot access void no such a file or directory. Seperti itu. Lalu tahap yang ke-10, tahap yang ke-11, 10.1 ya. 10.1 kita mendeteksi standar error menggunakan file dan juga menggunakan tanda lebih besar 2 kali. Lalu gunakan get command untuk mengonfirmasi konteks dari filenya. Maka hasilnya itu seperti ini, ls void 2 sample txt, sample txt, lalu running itu seperti ini, ls cannot access void file directory. Ada 2 ya. Lalu yang ke-11 kita menredireksi standar error ke dev null device. Di mana hasil itu akan seperti ini, void dev null. Nah, the command does not produce any output and their messages are discarded. Oke. Jadi komennya itu tidak memproduksi sebuah output dan error message-nya itu sudah dihapus seperti itu. Nah, setelah itu selesai. Nah, di bagian workstation mesin, gunakan lab command untuk menyelesaikan latihan ini. Tapi ini penting untuk memastikan resource dari latihan yang sebelumnya itu tidak bertabrakan dengan latihan yang akan datang atau latihan yang selanjutnya seperti itu. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke manipulasi teks dan binary files. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu kepada teman-teman sekalian konsep fundamental di Linux itu. Jadi, di dalam Linux semuanya itu adalah sebuah file. Jadi, salah satu filosofi paling mendasar dalam Linux adalah semuanya itu adalah file atau everything is a file. Artinya, Linux ini menyederhanakan cara kerja sistem dengan memperlakukan hampir semua objek sebagai file. Contohnya itu, yang pertama, folder atau directory, yang saya sudah jelaskan sebelumnya, di mana directory itu dianggap sebagai file yang berisi daftar file lain. Lalu, yang kedua ada keyboard, yang dimana keyboard ini dianggap sebagai file inputnya. Lalu yang ketiga, ada layar atau display, yang dimana display ini dianggap sebagai file outputnya. Lalu yang keempat itu ada perangkat atau device yang saya sudah jelaskan sebelumnya, di mana itu device ini merupakan device penyimpanan atau storage, di mana storage ini dianggap sebagai file khusus. Nah, jadi jikalau dianalogikan, Linux ini seperti satu lemari arsip yang memiliki arsip besar, dan semua hal dokumen, catatan, perangkat, hingga pesan kesalahan atau chat yang error begitu, atau text error, dimasukkan ke dalam sistem arsip yang sama, namun berbeda jenis dari fungsinya dan juga fungsinya seperti itu. Lalu keuntungan dari pendekatan ini adalah yang ada 3. Yang pertama itu konsistensi, tentu saja. Yang kedua ada kemudahan otomatisasi. Lalu yang ketiga ada kemudahan penggunaan sistem seperti itu. Nah, setelah itu di setiap program yang berjalan di Linux itu selalu berhubungan dengan 3 aliran data utama. Apa saja itu? Yang pertama adalah standar input. Nah, apa itu standar input? Standar input itu adalah sumber data yang masuk ke sebuah program. Nah, umurnya itu berasal dari keyboard, tetapi bisa juga berasal dari file atau hasil perintah lain atau command lain seperti itu. Nah, contohnya seorang mahasiswa itu mengisi data saat praktikum. Lalu data yang diketik akan masuk ke sistem sebagai input yang dianggap proses oleh programnya seperti itu. Contohnya juga termasuk itu yang
RSS tadi. Nah, itu akan masuk ke dalam standar input seperti itu. Setelah itu ada standar output. Nah, apa itu standar output? Standar output itu adalah hasil dari sebuah komen atau program. Nah, biasanya itu ditampilkan di layar terminal seperti itu. Contoh contohnya itu apa saja? Contohnya itu yang pertama ada ketika ketika user meminta sistem menampilkan daftar file dan nama-nama file yang muncul di layar merupakan output standarnya seperti itu. Oke. Nah, setelah itu ada lagi perilaku perintah interaktif dan non interaktif juga. Nah, untuk selanjutnya ada perintah non interaktif. Nah, apa itu perintah non interaktif? Perintah non interaktif itu langsung berjalan dan selesai tanpa menunggu masukan user atau pengguna. Contohnya itu adalah menampilkan waktu sistem atau menampilkan isi file tertentu seperti itu. Lalu ada perintah interaktif. Nah, perintah interaktif ini sendiri menunggu input dari penggunanya seperti itu. Jadi, perintah interaktif ini dia akan menunggu, dia akan merespon dari input dari penggunanya. Jika tidak ada respon dari atau tidak ada respon atau input dari pengguna, maka perintah interaktif ini tidak akan merespon seperti itu. Nah, contohnya itu sistem meminta pengguna mengetik teks. Nah, setelah itu menampilkan kembali teks tersebut sampai proses dihentikan. Oke, jadi pemahaman perbedaan ini penting agar user tidak bingung saat terminal terlihat diam, padahal sedang menunggu input. Seperti itu. Nah, lalu yang kelima yang saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu pengalihan output atau redirecting. Nah, jadi Linux memungkinkan pengguna mengubah tujuan output. Nah, secara default, output ditampilkan ke layar, tetapi bisa dialihkan ke tempat lain. Nah, mengapa redirect itu dibutuhkan? Yang pertama, output itu terlalu panjang. Lalu yang kedua, output itu harus selalu disimpan. Lalu yang ketiga, output itu ingin diproses ulang. Lalu yang keempat, output itu tidak ingin ditampilkan. Seperti itu. Contohnya, yang pertama itu adalah laporan praktikum. Nah, mahasiswa biasanya menyimpan hasil percobaan ke file sebagai bukti praktikumnya. Lalu yang kedua ada log system, di mana admin server menyimpan aktivitas harian ke file log. Lalu yang ketiga ada pengujian sistem. Nah, yang di mana output itu tidak penting dibuang agar terminal tetap bersih. Seperti itu. Oke. Oke. Lalu next ada konsep file descriptor. Nah, jadi Linux menggunakan file descriptor, yaitu angka penanda aliran data. Secara konsep, ada dua. Yang pertama itu output normal dan error memiliki jalur yang berbeda. Lalu yang kedua, sistem dapat mengontrol keduanya secara terpisah. Nah, jika dianalogikan, bayangkan sebuah rumah sakit. Yang pertama ada satu jalur pasien umum dan dua ada jalur pasien darurat. Seperti itu. Jadi, keduanya tidak boleh bercampur agar pelayanannya itu tetap optimal. Seperti itu. Nah, lalu yang ketujuh, nah ini saya sudah jelaskan sebelumnya, yaitu perangkat khusus atau dev null, di mana Linux ini menyediakan perangkat khusus bernama dev null yang berfungsi sebagai tempat pembuangan data. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya adalah yang pertama, membuat output. Lalu yang kedua, membuang pesan error. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pesan error itu sudah dia buang, jadi tidak akan masuk lagi. Lalu yang ketiga, menjaga tampilan agar tetap bersih. Seperti itu. Contoh kasusnya itu adalah yang pertama, menjalankan proses latar belakang atau menjalankan proses di belakang layar atau di belakang background seperti itu. Lalu menguji performa sistem. Lalu yang ketiga menjalankan komen berulang tanpa tanpa ingin melihat hasilnya. Nah, jadi dev null itu sering disebut sebagai black hole-nya di dalam Linux seperti itu. Lalu ada standar error dan penanganannya. Nah, jadi pesan kesalahan tetap muncul meskipun output normal dialihkan. Nah, hal ini disengaja agar pengguna tetap mengetahui adanya masalah. Untuk kasusnya, yang pertama ada output laporan disimpan ke file. Yang kedua, ada error tetap tampil agar kesalahan segera diperbaiki. Nah, Linux juga memungkinkan error yang dimana ketiganya itu terdiri dari bisa kita simpan ke file, lalu digabung dengan output, lalu dibuang jika tidak diperlukan. Nah, ini tuh sangat penting
dalam tiga hal, yaitu administrasi server dan sistem otomatis dan pemrosesan data besar seperti itu. Oke, lalu kita lanjut ke bagian pipeline. Nah, ini saya sudah jelaskan lagi sebelumnya. Jadi pipeline ini menghubungkan banyak perintah, yang dimana pipeline ini juga memungkinkan output dari satu proses menjadi input proses berikutnya. Kalau dianalogikan, seperti pipeline ini seperti lini produksi, yang dimana bahan mentah itu diproses, disaring, disusun, dihasilkan menjadi produk akhir seperti itu. Penggunaannya itu adalah yang pertama menyaring informasi sistem, lalu yang kedua mengelola data log atau login, lalu yang ketiga mengurutkan hasil pencarian atau searching. Nah, jadi pipeline ini adalah alasan mengapa Linux sangat kuat dalam pengelolaan teks seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat dan menyimpan output sekaligus. Nah, ada di situasi di mana pengguna ini ingin yang pertama melihat hasil langsung, lalu yang kedua menyimpan hasil untuk dokumentasi. Contohnya, dosen mendemonstrasikan sebuah praktikum, lalu yang kedua admin menganalisis sistem sambil mencatat hasilnya. Nah, Linux ini memungkinkan satu output digunakan untuk dua tujuan sekaligus tanpa harus ulang prosesnya seperti itu. Nah, lalu eh, yang selanjutnya ada file text dan file binary. Nah, jadi file text dan binary ini berisi karakter yang dapat dibaca manusia. Penggunaan itu adalah tiga. Yang pertama, file konfigurasi, yang kedua ada script, dan yang ketiga ada catatan. Nah, file ini mudah di-read dan diproses. Nah, lalu ada ini, ada file binary. Jadi, file binary ini berisi data struktur-struktur yang hanya bisa difahami oleh program tertentu. Contohnya adalah pertama, program Linux. Lalu yang kedua, dokumentasi aplikasi. Dan yang ketiga itu adalah file multimedia. Nah, jika file dibuka seperti teks, maka tampilannya akan acak dan berpotensi merusak terminal. Seperti itu. Lalu, ada lagi selanjutnya adalah mengidentifikasi jenis file. Nah, jadi Linux mengidentifikasi file berdasarkan isinya, bukan hanya nama. Nah, keunggulannya apa saja? Yang pertama adalah keunggulannya itu lebih aman, tentu saja. Lalu yang kedua, lebih akurat. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu tidak mudah tertipu ekstensi palsu. Nah, setelah itu ada hidden files atau file yang tersembunyi. Nah, jadi file yang tersembunyi ini ditandai dengan awalan titik dan biasanya disimpan, menyimpan uh, sistem atau user atau pengguna seperti itu. Nah, kenapa bisa disembunyikan? Alasan itu adalah supaya menghindari penghapusan tidak sengaja. Lalu agar menjaga tampilan tetap rapi. Nah, pengguna atau user yang tinggal lanjut dapat menampilkannya jika dibutuhkan seperti itu. Lalu ada melihat file dan membaca file secara efisien. Nah, jadi Linux menyediakan berbagai cara untuk membaca file. Ada tiga. Yang pertama itu membaca seluruh isinya, yang kedua membaca sebagian, dan yang ketiga itu membaca per halamannya. Nah, hal ini penting. Kenapa? Hal ini penting karena eh, hal ini penting jikalau kita ingin menangani file log yang besar, lalu data teks dalam jumlah yang besar seperti itu. Nah, lalu di sini ada teks dan binary file overview. Oke. Nah, di sini tuh tujuan kita itu adalah membedakan antara teks dan binary file seperti itu. Oke. Oke, jadi Linux support different types of files. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, Linux ini mendukung banyak tipe file dan juga directories, lalu ada file biasa, lalu ada pipe files dan socket files. Nah, eh, ini 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 juga berfokus untuk directories dan file biasa, di mana tipe file yang regular itu biasanya digunakan biasanya paling sering digunakan. Nah, regular files files itu adalah text file atau binary files. Nah, walaupun file itu tersimpan di dalam sistem sebagai bagian dari bytes, teks dan binary files, itu adalah interpretensi yang berbeda seperti itu. Nah, text file follow standard
Oke, text files follow standard character encoding scheme such oke, produce human. Oke, jadi text file ini mengikuti standar karakter dari encoding seperti Unicode, ASCII untuk memproduksi untuk menghasilkan sebuah kata yang bisa dibaca oleh manusia seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat dan mengedit file dengan menggunakan teks file yang sudah ada, yang sudah tersedia seperti itu. Nah, binary file juga terdiri dari struktur konten yang tidak dilimit untuk dibaca karakter karakter chatnya seperti itu. Nah, binary files juga atau file biner juga memasukkan eh, kompan atau komen yang bisa dijalankan dan file yang lain juga bisa diinterpretasi dengan menggunakan program yang sudah disupport dengan formatnya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini ada Genome File Manager. Oke, bisa lihat ada desktop, dokumen, download, ada SIDoc atau dokumen, itu lalu ada inventory, ada music, ada my shopping list, ada pictures, ada public, ada templates, ada videos. Lalu di bagian home-nya ini atau bagian eh, Windows sini bisa kita lihat ada recent, start, all, dokumen, download, music, pictures, videos, trace, dan other location. Oke, nah di command line ini kita bisa menggunakan perintah ls command untuk melihat file kita. Nah, command ls ini biasanya atau sangat mirip dengan peer command di Microsoft Windows Operating System, sorry. Nah, kedua command ini sama-sama menampilkan sebuah konteks dari direktori atau isi dari direktori seperti itu. Jadi secara tidak langsung ls command ini menunjukkan file dan nama direktori itu sendiri. Nah, jikalau ls command ini menerima atau mengiyakan eh, opsi untuk display di eh, kontes di berbagai format, maka ls option ini bisa juga menunjukkan directories, entries, dan listingnya, termasuk eh, sorry, termasuk bagian izin, kepemilikan, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ada banyak ya, ada banyak komennya. Oke, nah ini ada edit, kita klik ini, lalu muncul ini. Ada edit, ada select all, ada solid files, ada solid sidebar, ada preference, keyboard shortcuts, help, about files. Gitu. Oke, bisa lihat. Lalu di command line kita juga bisa memasukkan eh, file yang tersembunyi atau hidden files. Nah, di dalam command line ini kita bisa menambahkan hidden files di listing atau di dalam list menggunakan ls command itu tadi. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, lalu ada identifikasi sebuah file. Nah, ini saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi, di beberapa sistem operasi, mandatory untuk files itu memiliki sebuah extension atau ekstensi seperti, nah ini saya sudah jelaskan sebelumnya, seperti .txt, ekstensi untuk file teks biasa seperti itu. Atau biasanya untuk file itu menggunakan .exe, extension untuk mengeksekusi sebuah program. Namun, Linux tidak bergantung pada file ekstensi untuk membaca dan berinteraksi dengan file. Tetapi eh, Linux ini memiliki sebuah program yang di mana dia itu bisa membaca file headernya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat. Oke, bisa dilihat.
Oke, 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 bisa aja kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian editing text files. Nah, jadi tujuan dari editing text file ini adalah menggunakan command line dan graphical editors untuk memodifikasi sebuah text file. Nah, ini saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi, di sini kita menggunakan Linux Text Editor. Nah, jadi eh, perusahaan Red Hat atau Red Hat Enterprise ini, Red Hat Enterprise Linux ini memiliki banyak text editors di dalamnya, termasuk software repositories, yang dimana kita bisa menggunakan dan menggunakan untuk melihat dan memodifikasi files, termasuk file teks biasa atau TXT. Nah, file teks biasa itu tidak memiliki sebuah format font atau eh, special styles ataupun file header. Contohnya, file teks itu berkonfigurasi file dan asal kodenya, yang dimana di dalam beberapa operasi sistem, file biasanya file teks ini biasanya dibaca dengan ekstensi .txt. Nah, di Linux kita tidak bisa kita harus kita tidak harus menjelaskan atau menspesifikasinya sebuah ekstensi untuk file berdasarkan nama untuk mengidentifikasi apakah itu sebuah file atau tidak. Seperti itu. Nah, lalu ada graphical text editors. Nah, jadi modern graphical text editors untuk Linux ini memiliki sebuah eh, apa ya? Sebuah batasan atau sebuah jangkauan atau jarak lah dari beberapa dari kebutuhan programmers dan pengguna harian. Nah, jadi aplikasi ini menawarkan sebuah fungsionalitas yang dimana yaitu yang terdiri dari interface interface yang bersih dan fungsinya itu sangat eh, fungsinya itu sangat banyak dan bisa digunakan untuk programming. Nah, jadi graphical text graphical text editor ini memiliki sebuah fungsi yang advance, di mana biasanya kita gunakan sebagai eh, integrated development environment atau IDE. Nah, seperti itu. Jadi, sebuah ide di software aplikasi ini membantu programmers dalam mendevelop sebuah kode software. Jadi, ide ini menawarkan sebuah sintaks validasi dan intelligent auto completion, yang dimana ini tuh sangat penting untuk menangkap error atau membaca error yang sangat mengganggu dan sangat buruk untuk uh, mendevelop gitu. Lalu ide juga menawarkan integrasi dengan sistem yang dimana kita bisa uh, mentes sebuah script yang kita tulis jikalau sesuatu itu akan salah seperti itu. Jadi sistem itu akan beristirahat atau diam atau tidurlah seperti itu. Jikalau sebuah file kita yang kita tulis itu akan error. Nah, jadi ide yang bagus itu memiliki sebuah debugger yang dimana debugger ini bisa membantu kita untuk mengidentifikasi masalah di dalam kasus dan menyelesaikannya. Nah, fitur yang lain juga termasuk plugin, ada Git interaction dan akses yang cepat ke pada sel, ke bagian sel dan banyak lagi seperti itu. Nah, ini sudah bisa dilihat. Nah, to open Gedit untuk mengakses Gedit, kita harus menekan activities di bagian kiri atas dari desktop kita. Atau kita bisa dengan shortcut kita menekan super key. Maka hasilnya itu akan seperti ini. Oke. Nah, ini tuh termasuk Gedit Editor.
Oke. Nah, mirip dengan beberapa agak mirip dengan berbagai teks editor yang lain. Jadi Gedit ini menawarkan sebuah fitur basic yang termasuk yaitu menyimpan file, memprint file, mencari dan mengganti file dan eh, menghapusnya. Nah, dengan tujuan eh, fungsi ini kita juga bisa mengubah tampilan atau kebiasaan atau apa ya, atau kayak semacam fitur lah dari Gedit melalui preference menu seperti itu. Jadi kita bisa memodifikasi Gedit ini berdasarkan kemauan kita seperti itu. Oke, bisa dilihat. Oke, lalu ada eh, selecting a syntax in Gedit. Nah, jadi menggunakan command line text editor. Jadi di sini sistem Linux administrator ini sering sekali mengedit file dengan menggunakan command line. Nah, command line editor sini sangat cocok dengan server yang dimana tidak memiliki desktop graphical environment yang diinstal. Nah, command line juga command line juga biasanya sering digunakan. Yang termaksud yaitu Nano. Nah, Nano ini sebuah uh, text editor yang ukurannya kecil yang mengimplementasikan fitur seperti multi-file files, lalu ada scrolling line, lalu undoing dan redoing actions, lalu ada syntax coloring, lalu ada line numbering, lalu smoothing lines yang agak terlalu panjang seperti itu. Lalu ada Vim atau vimprove yang dimana ini itu merupakan text editor yang bisa mengedit beberapa file biasa atau file TXT tadi seperti menggunakan editing programs yang dimana Vim ini memiliki banyak peningkatan dari Vim biasa seperti multi level undo, fitur multi level undo, lalu ada multiple Windows buffer, lalu ada syntax highlighting, lalu ada command editing, ada file manipulation, command help, visual selection, dan banyak lagi. Nah, di sini kita akan coba mengedit text file menggunakan Nano. Jadi, untuk mengubah file yang sudah ada, atau file yang sudah dibuat, gunakan Nano Command dengan nama sebagai argumennya. Contohnya seperti ini, nano.txt. Nah, maka komen ini akan membuka editor window editor yang dimana kita bisa melihat dan mengedit filenya. Itu seperti ini. Bisa lihat. Oke. Nah, bisa lihat. Oke. Nah, the film editor offers several editing modes. Oke, jadi editor film ini menawarkan berbagai mode edit berdasarkan bagaimana editor itu bekerja. Jadi basicnya itu ada dua. Yang pertama comment atau yang normal, lalu ada mode insert, di mana jika kita membuka editor, kita membuka comment mode, untuk masuk ke mode insert, kita harus menekan tombol I dan start editing the file to untuk kembali ke mode komennya. Kalau kita ingin kembali mode komen, kita harus menekan tombol escape. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa lihat. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, lalu sini ada pelatihan mengenai editing text files. Nah, tujuannya yang pertama adalah kita menggunakan Nano Command Line Editors untuk membuat dan mengedit files. Lalu kita menggunakan Gedit Text Editor untuk mengedit sebuah files. Nah, sebagai mahasiswa atau siswa pengguna user siswa di dalam workstation mesin, kita menggunakan lab command untuk mempersiapkan diri kita untuk mengerjakan pelatihan ini. Pertama kita gunakan kode ini lab start files edit. Lalu instruksinya, yang pertama kita menggunakan command line editor untuk membuat mytextlist.txt sebuah file dan tambahkan 2 baris untuk file selanjutnya.
Ini bisa lihat. Lalu gunakan command read my text list untuk menambahkan argumen untuk membuat filenya. Jadi seperti ini, nano my text list.txt. Ini bisa lihat. Oke. Lalu yang kedua, lalu selanjutnya kita menambahkan konten dengan mengetik teks di dalam windownya. Hasilnya seperti ini contohnya. Oke. Setelah itu kita akan mereview konten kita dengan menekan tombol Ctrl X di untuk keluar dari editornya. Lalu kita akan memprompt untuk menyimpan filenya. Nah, untuk menyimpan file yang sudah kita edit, kita menekan tombol keyboard Y. Lalu kita menekan keyboard Enter untuk menyimpan filenya dengan menggunakan namanya seperti itu. Lalu yang kedua, pastikan bahwa file yang kita sudah buat itu berada di dalam konteks dari file itu sendiri. Contohnya seperti ini, ls desktop download pictures templates my text list.txt, lalu documents music public videos. Dan yang kedua, display konten dari filenya menggunakan cat command. Nah, sini kita gunakan cat my text list.txt, lalu tambahkan lagi ini. Nah, lalu yang ketiga, gunakan gedit untuk mytextlist.txt di dalam file mytextlist.txt dan gunakan baris selanjutnya untuk teks dan mengonfirmasi perubahannya. Oke, jadi kita menggunakan edit text editornya, lalu kita menekan super to enter the activities overview atau menekan click activities. Lalu di dalam search files kita mengetik gedit dan klik text editor. Selanjutnya kita menekan open di bagian pojok kiri atas. Lalu kita menekan other documents, lalu klik lagi select my text textlist.txt, file my textlist.txt dan klik open. Setelah itu gunakan arrow keys untuk menempatkan kursor di akhir baris kedua. Lalu tekan keyboard enter untuk menambahkan baris yang ketiga, untuk masuk ke baris yang ketiga. Lalu di dalam teks itu kita ketik learn and practice during your free time. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita menyimpan save di pojok kanan atas. Lalu kita menutup teks editornya dengan menekan tombol X di bagian dengan menekan lambang atau gambar X di bagian pojok kiri atas. Nah, menggunakan command line, display konten itu bisa digunakan atau dilihatkan dengan menggunakan cat command. Jadi kita tulis di codingannya, kita tulis atau di terminal kita tulis cat text list, tulis ini. Nah, maka filenya itu akan mengeluarkan file yang baru seperti itu. Oke, dan setelah itu maka selesailah pelatihan di bagian apa ya tadi? Di bagian editing text files. Nah, untuk menggunakan lab comments jika lo sudah selesai menggunakan lab comments, maka tahap ini sangat penting untuk tahap ini sangat penting untuk pelatihan yang selanjutnya. Seperti itu. Oke. Nah, lalu ini ada managing file di Linux. Nah, ini tujuannya saya sudah jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah menginterpretasi sebuah list dari direktori dan mengidentifikasi tipe file. Lalu yang kedua, menjalankan command output dan redireksi ke file. Lalu yang ketiga, menggunakan command line editor untuk mengubah file yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Lalu menggunakan pipelines untuk memanipulasi command outputnya. Nah, ini bisa lihat instruksinya. Oke. Oke, next. Nah, lalu sini ada summary-nya. Nah, atau kesimpulan. Jadi, Linux menggunakan 3 distinct input atau output atau I/O.
Streams atau streamsnya itu bisa biasanya dipanggil standar input, standar output, dan standar error. Nah, kita bisa mendeteksi ketiga stream ini saat kita menjalankan sebuah comment. Lalu kita bisa redireksi standar output dan standar error ke file yang baru dan eh, dan menjalankan output untuk file yang sudah kita keluarkan atau sudah kita hapus untuk mengirim output ke virtual machine. Lalu yang ketiga, kita bisa menggunakan satu atau lebih pipes lines untuk menggunakan comment output sebagai input untuk komen selanjutnya atau komen yang lain. Yang dimana setiap pipeline ini bisa memodifikasi output untuk mencapai tujuan. Lalu yang keempat, Linux biasanya menggunakan file tersembunyi untuk untuk melindungi konfigurasi file dari penghapusan yang tidak disengaja. Lalu yang kelima, Linux tidak bergantung pada file ekstensi untuk mengidentifikasi sebuah file. Linux ini bisa membaca file header dan membandingkannya eh, di dalam untuk membantu menghapus atau memilih tipe file. Lalu yang terakhir ada plain, plain text. Tip file plain text ini tidak terdiri tidak mengandung atau tidak memiliki file header dan tidak memiliki format fitur dan Linux memiliki banyak command line text editor untuk melihat dan memodifikasi sebuah file seperti Nano dan Vim. Oke, ya saya rasa itu saja untuk progres saya untuk kali ini. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke bagian ini. Oke, kita akan lanjut ke bagian sini, bagian file system overview. Ya, saya rasa cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.